harapan dari koalisi aspirasi Aceh terhadap kelompok rentan di Aceh ini untuk mempergunakan hak pilihnya di pilkada serentak tahun ini. Ini apa harapannya? Ya, kalau kita sendiri melihat yang pertama bagaimana kemudian kelompok marginal dengan ragam kerentanan ini punya hak yang sama dan kemudian rasa aman dan nyaman gitu ya dalam proses pemilihan. Tapi di luar daripada itu kita juga berharap bahwa kita ini dan teman-teman yang lain terlibat dalam seluruh proses atau tahapan daripada pilkada itu sendiri gitu ya. Selain memang kita juga mendorong dari internal kita untuk melakukan campaign atau sosialisasi dan lain sebagainya kepada sesama kita untuk kita sama-sama mengawal pilkada ini gitu ya. Selain memang agar pilkadanya aman, kita juga pengen bahwa teman-teman kita yang lainnya yang mungkin selama ini belum terinformasikan soal soal pilkada ini jadi tahu bahwa kita ada pilkada nih tanggal 27 November nanti 2024 sehingga mereka bisa datang rame-rame ke bilik suara gitu. Walaupun mungkin ketika KIP nanti bisa melakukan gaungannya ini memastikan gitu ya keterlibatan kelompok marginal ini dari level provinsi, kabupaten kota sampai ke level yang lebih kecil gitu ya, artinya gaungannya akan semakin besar gitu. Kalau koalisi aspirasi mungkin mengingatkan saja gitu Pak ya, tapi ketika KIP sudah bergerak untuk bisa memastikan ini sampai ke level kabupaten kota, saya rasa ini akan jadi semangat yang besar untuk kita sama-sama mengawal pilkada ini inklusif dan menyenangkan gitu buat semua masyarakat. Dari Ibu Erlina. Sebenarnya nggak jauh beda juga dengan baru sampaikan ya, bahwa memang harapan kita itu, dan kita juga berharap dengan terlibatnya teman-teman mulai dari tahap ke tahapan itu terikuti sampai nanti di hari H tentunya. Ini akan menjadi apa ya? Kan kemarin kita sempat ada isu kan bahwa kenapa sih pemilih itu banyak yang nggak mau datang ke Nah, dengan adanya mereka terlibat dari awal, ini menjadi harapannya nanti mereka akan lebih banyak datang ke TPS dan memilih. Sebenarnya itu sih kita inginnya, karena kan kemarin ada pertanyaan juga teman-teman, bagaimana sih caranya supaya teman disabilitas, marginal, anak muda itu bisa datang ke TPS itu lebih banyak gitu. Partisipasi mereka tuh lebih banyak. Nah, mungkin inilah harapannya ini jawabannya mungkin ya dengan terlibatnya mereka dari awal sehingga kan mereka tahu. Dengan mereka tahu sehingga mereka punya minat yang besar untuk dan nantinya mereka akan berinisiatif untuk datang ke TPS. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya Pak, yang paling karena selama ini saya sendiri sebagai penyandang disabilitas itu kadang kenapa ya teman-teman disabilitas pada agak enggan atau malas datang ke TPS gitu. Itu pertanyaan saya sendiri ketika saya coba bertanya ke teman-teman, kadang kenapa sih kok malas datang ke TPS? Kan nggak ada salahnya kita datang pemilih, kita juga menentukan calon pemimpin kita yang membantu kita nanti supaya pembangunannya lebih bagus. Kita ya siapa tahu mensejahterakan kita, saya bilang seperti itu. Tapi kami nggak tahu siapa yang harus kami pilih. Kami nggak tahu apa visi misi mereka. Nah, itu jawabannya. Nah, ini dengan adanya tahapan ini kan harapannya mereka jadi tahu. Dengan mereka tahu akhirnya mereka nanti akan jadi terbuka. Dengan mereka akhirnya mungkin oh ini. Nah, itu jadi harapannya mereka akan datang ke TPS dengan sendirinya tanpa harus. Jadi kan nggak ada kesan terpaksa ya. Jadi dengan mereka terlibat, jadi mereka lebih antusias untuk datang. Harapannya begitu. Karena di kelompok muda kan juga terjadi seperti itu. Padahal secara kalau kita bilang data DBT kelompok muda itu paling banyak, banyak. Nah, tapi justru mereka juga yang paling banyak nggak datang ke TPS dan tidak mau memilih. Dan gesekannya besar. Nah itu, jadi itu yang akhirnya jadi ya ini akhirnya kita ya siapa tahu dengan hal ini yang kita lakukan ini mereka juga tergabung, ada yang tergabung dalam kelompok koalisi aspirasi ini sehingga mereka juga punya inisiatif, oke deh kita bareng-bareng nih untuk bagi bersama-sama ini bisa sampai pada ini, harapannya begitu. Kalau data terkait yang disabilitas Aceh ada di koalisi? Di koalisi kita belum, tapi data itu kita pernah peroleh
di kemarin itu ke ini ya, saya sempat tanya bahwa untuk pemilu 2024 ini kemarin itu jumlah pemilih disabilitas itu sekitar di 2019 data terakhir yang kita tahu itu jumlah pemilih disabilitas yang terdata itu 11.000 jiwa kurang lebih. Tapi yang datang ke TPS hanya 8.000, kurang lebih 8.000 jiwa. Itu se-Aceh lah ya. Tapi nah untuk tahun ini kita belum tahu datanya. Belum. Dan saya rasa kayaknya lebih kecil. Karena kemarin itu yang saya dengar informasi banyak saya teman-teman disabilitas yang tidak datang ke TPS. Banyak sekali. Mungkin nanti juga harus kita informasikan sebetulnya. Kalau yang disabilitas ini tidak bisa datang ke TPS, asalkan dia sudah memberitahu kepada petugas kita, maka petugas kita yang akan datang untuk bola. Nah itu harus sebelum surat undangan itu disampaikan ke petugas kita 1 jam sebelum berakhir pencoblosan. Nah itu akses seperti itu Bu yang kita siapkan. Jadi sebenarnya bagus dengan adanya koalisi ini ya, kami berharap informasi yang kami sampaikan ini tersampaikan ya kepada mereka dan ya sehingga ya mereka tahu terkait teknis dari pelaksanaan pilkada ini. Sebetulnya di kita pun sendiri di DPT kita itu ada kolom disabilitas itu dalam rekapitulasi pun itu ada jumlah pemilih disabilitas yang datang ke TPS berapa orang. Nah ini perlu supaya kami bisa mengukur tingkat partisipasinya kaum disabilitas itu pada setiap tahapan pilkada atau pemilu. Kemarin saya juga kebetulan di pemilu di bulan Februari saya juga terlibat dalam pemantau untuk pemilu di desa saya, dan itu jumlah disabilitasnya saya rasa lebih yang diketahui petugas justru lebih sedikit daripada yang saya ketahui jumlahnya. Ini kan menjadi akhirnya ini perlu catatan juga dari desa bahwa untuk mengetahui masyarakatnya itu berapa jumlah disabilitasnya, berapa yang lansia yang bisa memilih ke TPS dan tidak bisa datang ke TPS, itu kan seharusnya mereka punya ya itu. Nah itu yang akhirnya saya betul. Jangan banyak saya yang tahu jumlah disabilitas di sana daripada petugas di sana, akhirnya itu berbasis data. Jadi kami pun setiap melakukan kegiatan sosialisasi berbasis data. Oh ini metode sosialisasi kami seperti apa sih? Jadi nggak mungkin nanti ada cuma 3 orang dan metodenya terlalu ini kan harus gede juga ya, makanya kita butuh data-data.